Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Prof. Indarto selaku Detasar pada sesi kali ini. Yang kami hormati Bapak Kepala LPPM Universitas Puan Rima Gelatung. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pelatihan dan pendampingan penulisan karya ilmiah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pelatihan Datasering pada hari ini. Berhubung karena Datasar kita telah bergabung untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Prof. Indarto untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya sudah admit sebagai co-host atau belum? Suara saya terdengar ya? Terdengar Bapak. Sudah bisa share screen. Oh, sudah saya share screen ya, siap. Nah ini. Apakah sudah kelihatan yang saya share? Iya Bapak, udah. Baik, yang saya hormati Bapak Ketua LPPM, Pak Ambo UP ya, kalau saya tidak salah. Terima kasih kehadirannya dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah luar biasa, siang ini ada 30-an lebih ya tadi partisipan. Ini kalau targetnya Pak Ahmad Yani itu 16 atau 15 artikel, ya saya kira bisa ya. Jadi satu orang itu mengerjakan satu artikel atau dua orang dua artikel, kan sama aja. Jadi nanti dapatnya 30 ya. 30 itu kalau tenaganya masih muda-muda ini satu malam selesai artikel itu. Apalagi dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Inggris mungkin 1 tahun nggak selesai. Nah, ini tapi mudah-mudahan kalau melihat potensi SDM-nya saya yakin bisa lah. Misalnya 15 artikel jurnal nasional, 5 artikel jurnal internasional ya. Jadi mungkin Q2 atau Q3 gitu enggak apa-apa. Atau naskah seminar internasional itu lebih meskipun itu tidak ditargetkan di sini ya, di pendampingan ini, tapi bisa sebagai luaran tambahan dari kegiatan ini ya. Jadi mohon dipikirkan karena biasanya nulis bahasa Inggris itu baik, saya lanjutkan. Ini masih di materi yang kemarin saya share, jadi ini tapi saya masuk langsung ke pendampingan karya ilmiah ini. Nah, ini Bapak Ibu setelah saya membaca rencana kegiatan dari Uniprima yang dikomandani oleh Pak Ahmad Yani. Jadi saya nawarkan begini ya. Ini harusnya 19 September, tapi kemarin kita ya ada musibah, jadi kita undur. Prinsipnya ini diundur. Kalau bisa, yang 1 hari ini ditambahkan. Jadi nanti saya di sana tidak 5 hari, tapi 6 hari. Ya. Pokoknya saya sudah janji 10 hari bisa maksimal untuk daringnya. Karena saya terus terang tidak suka pertemuan luring ini ya. Hanya lihat foto, terus kemudian tidak kenal, tidak ada interaksi sosial. Padahal di dalam suatu pendidikan, interaksi sosial itulah yang paling penting ya. Oke. Kemudian ada satu prinsip lagi ya. Jadi pelatihan apapun tidak akan bermanfaat bagi kita semua, bagi panjenengan maupun bagi saya, tanpa disertai dengan latihan. Jadi yang penting latihannya, exercise. Orang bisa menjadi juara tinju misalnya karena sering latihan. Pemain sepak bola terkenal karena sering latihan. Penulis jurnal yang cukup handal juga karena sering latihan. Pelatihan itu cukup sekali saja, ya. Sekali pelatihan tapi berikutnya harus latihan. Nah, itu yang penting itu. Jadi latihannya lebih penting daripada pelatihan. Itu kalau tesis saya seperti itu ya. Ya.
Jadi kalau pelatihan kan tidak harus di sini, tapi latihan juga tidak harus di sini. Cuma fungsi kita adalah sharing pengalaman mungkin ya, sehingga nanti pertemuan daring itu harus kita optimalkan. Baik, kembali ke slide. Jadi nanti pertama itu tentang judul dan abstrak. Ya, ini kuliah terkait pentingnya penulisan artikel ilmiah dan struktur atau sistematika penulisan artikel ilmiah. Ini nanti tugasnya adalah judul dan abstrak. Ya, kan masing-masing sudah punya itu. Tinggal dimasukkan ke folder yang saya sediakan, nanti kita cek. Kemudian pelatihan mencari artikel rujukan di jurnal internasional bereputasi. Berarti nanti artikel dan jurnal referensi. Ya. Jadi dari pencarian itu dikumpulkan dulu mana yang akan kita citasi. Ya. Kemudian, oh ini harusnya sudah ada Mendeley dulu ya. Kemudian literatur review, plagiarisme dan Mendeley. Ya. Mungkin nanti Mendeley-nya kita majukan dulu supaya ketika download jurnal referensi itu sudah ada di Mendeley sehingga tinggal istilahnya klik di Mendeley itu sudah tersitasi otomatis. Kemudian bahasa dan ilustrasi pada hari keberapa. Nah, ini berarti nanti sampai di sini luarannya adalah presentasi literatur review. Ya. Setelah itu tanggal 30 September saya berharap, bukan saya berharap ya, nanti kalau yang nggak mengumpulkan artikel nggak usah dikasih sertifikat aja, kan sudah banyak sertifikat tanah masing-masing. Ya, tapi sertifikat pelatihan nggak usah dikasih kalau tidak mengeluarkan artikel. Ya, kalau nggak gitu nanti Pak Ahmad Yani tekor ya, tekor berarti punya utang ke DRTPM, ke Dikti. Ya. Utang pekerjaan itu harus dibayar dengan pekerjaan. Kalau utang uang kita bisa pinjam bank untuk melunasi. Nah, kalau utang pekerjaan kan harus dibayar dengan pekerjaan. Nah, ini yang mungkin harus kita antisipasi. Jadi 30 September saya harap draft artikel jurnal nasional sudah siap. Nah, kan berarti harus latihan menulis ya. Itu. Kemudian sisanya adalah coaching menulis draft artikel, kemudian saya spare waktu Oktober itu untuk koreksi Grammarly, Turnitin, dan Submit. Kalau ada tim dari LPPM akan membantu, ya saya sangat berterima kasih. Tapi dari draft naskah yang bahasa Inggris itu, kita harus koreksi Grammarly dulu, Turnitin, dan Submit. Ya, sehingga target yang kita rencanakan bisa tercapai. Ya. Kemudian metode tutorial atau kuliah ini, penugasan tadi jelas ya, praktikum latihan praktikum itu sama. Target luaran draft artikel 15 judul. Nah, kalau jurnal nasional berarti kita targetkan S2 dan S3. Kalau jurnal S4 itu sebaiknya bukan dosen yang mengerjakan, mahasiswa bisa mengerjakan. Jadi kita S2, S3. Cari jurnal S2, S3 yang sesuai dengan bidangnya. Nanti bisa di-share ke saya linknya. Nah, kita akan coba tembus itu. Kemudian yang internasional itu Q3 atau Q2 atau WOS ya. Nah, kemudian submit artikel ya. Nah, ini target berikutnya adalah apakah kita sampai submit, reviewed, accepted atau mumet. Nah, yang terakhir itu jangan ya. Baik, itu. Kemudian folder pelatihan dan pengumpulan tugas. Jadi ini sudah saya siapkan meskipun belum sempurna. Ini di Google Drive ini ada. Kemudian saya juga punya bahan pelatihan tentang workshop buku ajar yang sering saya lakukan di beberapa universitas. Ini juga hampir sama, bahan-bahannya bisa diakses di sini ya. Nanti detailnya dibawakan oleh Pak Aziz. Tapi ini sebagai sharing ya. Artinya kalau tugas narasumber itu menyampaikan materi dan saya klik di folder ini sudah ada semua, maka sebetulnya sudah cukup bisa diakhiri, tugas saya selesai. Kan saya sudah menyampaikan materi, ya, bahkan sudah dikopikan itu. Nah, ini sudah selesai saya tugasnya karena sudah saya share semua. Ya, sudah disampaikan materinya. Nah, itu kalau enggak ini bergurau ya. Jadi oke. Materi sudah disampaikan kan berarti selesai saya tugasnya. Oke, ini bisa diakses oleh semua orang. Jadi maksud saya, misalnya nih, pedoman penulisan. Nah, ini mulai dari final pedoman publikasi Juli 2017. Ini yang dikerjakan oleh Pak Lukman.
Ya, ini cukup lengkap dan komprehensif. Kemudian Google Scholar itu kalau ada yang belum bisa, tapi saya kira semuanya sudah bisa ya. Cara membuat Google Scholar. Kemudian cara membuat akun Mendeley. Ini harus dilalui dulu. Ya, kemudian membuat akun ORCID. Ya, ini tidak diberikan di pelatihan karena di sini sudah ada semua. Mudah-mudahan semuanya sudah punya, tapi kalau belum silahkan dicoba. Kalau bingung ditanyakan di forum ini bisa ya supaya semuanya bisa tahu. Yang plagiarisme itu saya tidak pernah pakai yang ini, saya pakainya Turnitin ya nanti jadi plagiarisme itu cepat kok. Itu misalnya satu artikel itu 5 menit selesai gitu. Kemudian translate dengan Google Doc ini juga bisa dipakai. Kemudian materi utama dari pelatihan siang ini itu saya ambil dari buku The Craft of Scientific Writing ya. Saya punya buku cetaknya, tapi ini filenya kita berikan ya. Jangan tanya dari mana filenya, tapi dari dulu sudah ada di sini gitu. Ditinggal di download aja, terus kemudian dibaca. Ya. Buku cetaknya saya juga beli ada. Nah, kemudian buku PPK ini nggak perlu, mohon maaf ya. Jadi di aturan di Uniprima sendiri seperti apa ya, monggo dipakai atau kita pakai aturan dari jurnal masing-masing. Kemudian Mendeley itu ada, plagiarism setup itu nggak tahu Turnitin atau apa ya. Ini Mendeley-nya bisa diinstal terus kemudian diikuti cara menginstalnya. Kemudian saya sertakan juga ada PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nggak tahu ini karena ada dari bahasa, apakah ini yang terbaru atau akan ada pedoman yang lebih baru lagi ya. Sementara yang kita pakai itu. Kalau dulu ada namanya EYD, ejaan yang diselewengkan. Nah, ini penggantinya adalah PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, itu folder pedoman penulisan. Kembali ke sini, kemudian tugas 1, nah kan tugasnya. Nah, ini nanti adalah masing-masing 30 orang ini mohon mengisi dalam satu lembar ya, judul artikel sama abstraknya. Ya, nanti setelah mengikuti materi di hari pertama ini ya. Jadi tugasnya itu. Satu, kan berarti ada ukurannya ya. Siapa yang ngantuk, siapa yang ikut, siapa yang mengumpulkan tugas terpantau semua. Kemudian di folder tugas kedua itu hasil review ya. Hasil review itu berarti jurnal apa yang akan kita citasi dimasukkan ke situ. Seperti membuat tinjauan pustaka gitu ya. Itu di folder kedua. Kemudian folder ketiga draft nasional, berarti draft jurnal nasional tanggal 30 September ya, harus sudah selesai. Kemudian draft jurnal internasional, ini mungkin bisa tanggal 5 Oktober ya, kita sudah ada draftnya ya. Sehingga kami bisa cek Turnitin, Grammarly, dan seterusnya. Saya kira itu, kemudian bukti submit ya, ini nanti juga disertakan di sini. Oke, kalau perlu, misalnya ada artikel yang memang mau disubmit dan perlu membayar misalnya di bawah 3 juta, saya siap berkontribusi. Ya, tapi nama saya sebagai nama terakhir di situ. Ya, itu saya siap. Ya. Cuma biasanya saya mencari jurnal yang tidak berbayar ya. Jurnal internasional tidak berbayar itu banyak, tapi sekitar 3 juta itu ada juga cukup lah. Nah, kemudian W1H1 ini materinya ya, belum semua materi itu selesai ya. Karena saya harus memoles sama mengupdate materi itu sehingga ini yang sudah bisa di-download nanti akan kita lengkapi. Ya. Oke, kemudian W1H2 dan seterusnya itu materi di hari-hari berikutnya. Itu terkait dengan folder ya, folder yang ini. Kemudian kalau folder ini sebenarnya isinya yang bawah ini adalah folder untuk pelatihan penulisan buku ya. Yang saya biasa melakukan pelatihan di mana-mana ya, di beberapa universitas saya sudah pernah. Nah, ini lebih lengkap isinya, prinsipnya silakan kalau mau dipelajari ya, itu.
ada kiat-kiatnya bagaimana bisa menerbitkan buku ajar dan buku teks yang setiap semester kita bisa dapat royaltinya. Jadi tidak kita yang membiayai pencetakannya, tapi mereka yang membiayai pencetakan dan penerbitan. Mereka itu adalah penerbit-penerbit itu. Ya. Kemudian saya kembali lagi ke sini. Oke, itu terkait dengan materi. Jadi semua materi sudah saya berikan. Saya tidak materialistis. Ya. Silahkan. Ya. Oke, ini sumber referensi the Craft of Scientific Writing. Ya. Ini yang selalu saya ikuti karena kebetulan saya dari engineering ya. Jadi ini mungkin lebih pas. Nah ini writing as engineer or scientist. Nah ini bisa diikuti. Ya saya idenya dari situ. Oke. Kemudian sumber literatur yang lain banyak sebetulnya ya terkait dengan scientific writing ya. Dan saya mungkin hanya meringkaskan ini misalnya ini juga cukup bagus. Kemudian site apa ini? Write like scientist, a guide to scientific communication. Nah ini juga cukup bagus untuk dibaca. Dipelajari. Ya. Oke. Thank you, X mode. Oke, ini ada definisinya juga. What is scientific writing? Apa itu penulisan ilmiah? Scientific writing is a technical form of writing that is designed to communicate scientific information to other scientists. Ya. Ini definisinya. Ya, kemudian ada macam-macam ya. Saya kira itu lebih lengkap daripada apa yang saya sampaikan ya, sehingga tanpa harus mengikuti saya pun Bapak dan Ibu bisa belajar mandiri ya, karena sudah. Nah ini definisinya dari situ ya. Ini kalau diklik juga langsung link ke yang tadi. Kemudian sumber referensi yang lain adalah The Basic of Scientific Writing, ya, www.unl.edu. Ya. Coba kita cek. Ya. Graduate Connection. Nah, ini juga sumber yang cukup bagus ya. Bagaimana kita menulis dalam bahasa Inggris ya. Langsung dari narasumber yang lebih berkompeten itu. Yang saya share kelihatan ya, The Basic of Scientific Writing ini. Kelihatan, Prof. Oke. Kita lanjutkan. Sumber referensi yang lain, Writing Center, UNC Edu, Tip and Tool Science. Ya. Nah, ini lebih lengkap lagi. Ya. Ya. What is scientific writing? How can I make my writing more precise? Word and phrasing choice ya. Jadi saya kira kalau audien yang ada di sini kan masih rata-rata di bawah 30 tahun ya. Ini saya kira untuk belajar seperti ini bisa lebih cepat ya daripada saya yang sudah usia 50 tahun ke atas. Oke. Ada inferensi. Baik, saya lanjutkan. Ini apa? The Science of Scientific Writing. Ya. Ini juga bisa dipakai. Kemudian yang lama, The Science of Scientific Writing. Ini juga. Apakah ada delay ya? Delay suara atau ada inferensi gitu? Jelas, Prof. Suaranya jelas, Prof. Oke.
Jadi ini dari OWL Purdu ini saya mengikuti dari lama. Jadi ini sangat bagus untuk kita belajar menulis dalam bahasa Inggris ya. Tidak hanya artikel jurnal tapi juga menulis surat macam-macam itu bisa dipelajari di sini. Kemudian ada juga bahan pelatihan yang bisa kita ikuti dari penerbit ya. Misalnya ini Tanfon Online, Taylor and Francis Online.com. Dia juga menyediakan fitur khusus untuk kita bisa memperdalam dan mempertajam cara kita menulis ya di author ini. Nanti kalau kita klik ya ini ada tahapannya. Kemudian di Harvard ini juga ada ya. Writing Project pas Harvard Edu Page Writing Guide ya. Ini ya nggak kurang sih sebetulnya terkait dengan guide itu. Misalnya ini kita lihat ya. Nah, ini ya. Brief Guide to Writing in the Discipline, Co-Specific Writing Guide, Disciplinary Writing Guide. Maksudnya untuk bidang tertentu mungkin gaya penulisan perlu lebih spesifik. Nah, ini ada semua dibahas di sini. Dan rata-rata free ya, jadi bisa kita manfaatkan. Oke. Kemudian Elsevier ini, Research Academy Elsevier.com. Kita bisa mengikuti material yang ada di sini sampai mendapatkan sertifikat. Tergantung kita mau sampai di mana. Bisa juga di sini kita latihan sebagai reviewer, ya, reviewer untuk menulis. Ya. Beberapa karir dosen itu H-index, kemudian Scopusnya cepat dan bisa menjadi reviewer itu ya mungkin salah satunya adalah latihan seperti ini. Ya, jadi tidak hanya latihan sebagai autor tapi sebagai reviewer juga. Ya. Dua-duanya ada poin. Misalnya kalau di dalam akreditasi kebiasaan kita atau kemampuan kita atau aktivitas kita dalam mereview literatur internasional itu nanti akan masuk ke dalam rekognisi ya. Misalnya nih dari Uniprima ada yang jadi peer review di jurnal internasional misalnya KJS Quiet Journal of Science. Maka aktivitas itu kalau diakreditasi itu masuk poin ke rekognisi internasional. Jadi kita sebagai peer review dari suatu artikel pada suatu jurnal itu dimasukkan sebagai poin rekognisi internasional. Artinya kepakaran kita diakui tingkat nasional. Padahal tidak sulit mereview itu. Ya. Cuma perlu latihan itu. Ya. Oke, ini sudah ya. Saya kira itu yang terkait dengan sumber referensi dan harapan saya terkait dengan bagaimana kita memulai diri kita untuk belajar menulis ya. Oke. Jangan seperti saya menulis by accident ya. Selalu by accident. Jadi tiba-tiba terpaksa menulis dan seterusnya. Nah, mestinya pakai perencanaan seperti ini ya sehingga sumber-sumber itu bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan diri kita. Oke, selanjutnya saya mulai materi yang pertama. Ya. Mudah-mudahan ini. Oke. Sudah terlihat di layar? Sudah, Jadi, Prof. Sudah. pentingnya komunikasi ilmiah. Ya. Ini ringkasan dari The Craft of Scientific Writing ya, yang versi lama. Jadi ada yang urgensi dan manfaat komunikasi ilmiah yang akan kita sampaikan. Kemudian prinsip utama. Nah ini. Ilmuwan dan insinyur berkomunikasi dalam berbagai forum dan situasi seperti kita misalnya ya. Untuk komunikasi ilmiah itu bisa tertulis misalnya menulis laporan, artikel, proposal dan seterusnya. Kemudian kuliah, ya, audiensi, poster, workshop dan seterusnya. Nah,
Kemudian kita melihat ada specific technical audience, general technical audience, non technical audience. Saya kok mendengar suara saya balik ya. Suara Sepertinya saya ada yang kembali. storing, Prof. Ada yang storing barangkali, teman-teman. Kemudian dokumen dari suatu proyek juga mengikuti pola aturan tertentu. Kita yang dapatkan hibah itu kan berasal dari ide, kemudian proposal, progress report, kemudian menulis paper, poster, dan final report. Ini semuanya juga membutuhkan kemampuan menulis. Jadi mungkin bagi saya sebagai seorang dosen, keterampilan menulis itu mungkin 50% harus kita miliki. Artinya 50% itulah yang akan menunjang karir kita. Karena kalau dosen tidak pernah nulis, dia tidak bisa naik pangkat kan. Kalau naik angkot bisa, naik pangkat mungkin tidak bisa. Ya, karena untuk naik pangkat itu kan harus ada first author, ya, first author, dan sekarang ada track recordnya dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar kemampuan menulis ini sesuatu yang memang harus kita perkaya ya, sehingga kedepannya kita sudah punya keterampilan menulis ya, sehingga karir kita bisa menjadi lebih cepat. Oke, pentingnya komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah yang baik membawa ke arah kesuksesan. Sebaliknya, komunikasi yang kurang baik dapat menghambat karir. Tidak hanya itu ya, komunikasi yang kurang baik antar kita dengan pasangan itu juga bisa menyebabkan ya masalah di dalam keluarga kita, atau di kampus itu juga kita mungkin pernah ada masalah ya gara-gara mungkin komunikasi. Nah, jadi cuma dalam konteks komunikasi ilmiah itu ini. Ya, tujuan komunikasi ilmiah memaparkan dan memasarkan hasil riset, kemudian mengenal orang lain ya, seperti ini. Saya berkomunikasi secara ilmiah dengan Bapak dan Ibu dari Uniprima, kan berarti saya bisa mengenal orang lain. Meningkatkan kredibilitas, jadi kalau kita datang ke konferen, kita presentasi, kita kenal dengan orang lain, terus nama kita juga menjadi terkenal. Kalau kita menulis di jurnal, ya kita juga namanya jadi ada di jurnal gitu. Ya. Jadi ada dulu seorang profesor di Gajah Mada, namanya Pak Edi atau siapa itu lupa saya. Dia bilang begini, lebih baik tulisan saya itu dibilang orang itu jelek daripada saya dikatakan oleh orang lain itu jelek karena nggak pernah menulis. Ya. Itu profesor dari Gajah Mada itu. Waktu saya masih mahasiswa pernah mendengar seperti itu. Kemudian survei menunjukkan bahwa karir profesional kita sedikit banyak dipengaruhi oleh keterampilan kita berkomunikasi. Ya. Ini misalnya dicontohkan dalam buku ini, survei ya yang dilakukan oleh Richard M. Davis bahwa successful engineer spend 25% of work week writing. Jadi 25% waktu kerjanya itu untuk menulis. Successful engineer itu ya engineer yang sukses. Ya. 25% waktu kerjanya untuk menulis. Kemudian professional engineer found ya, jadi professional engineer itu kalau di kita itu ya IPU itu, insinyur profesional utama. Kalau kita bekerja di luar negeri dianggap sebagai professional engineer, itu rate-nya sudah tinggi ya. Kalau di sini kan hanya untuk gaya-gayaan aja. Ya. Professional engineer found ya telah menemukan bahwa writing, menulis itu the most useful subject in college. Useful ya, walaupun tidak favorit tapi useful, yang paling berguna itu. Ini bukan saya mengatakan, yang orang lain ya. Kemudian survei dari Virginia Tech ini, recruiter itu orang-orang yang melakukan rekrutmen mengklaim that engineer atau sarjana yang baru lulus itu need more work on their writing. Ya, butuh lebih banyak bekerja memperbaiki tulisannya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian komunikasi yang baik juga dapat membantu orang lain. Ini diceritakan di dalam buku ini bahwa
kalau yang sudah lahir ya sebelum 1986 ini mungkin masih ingat bahwa dulu ada pernah namanya Space Shuttle Challenger, begitu di launching terus langsung meledak ya. Ada 7 astronot langsung meninggal. Nah, ini kaitannya dengan cerita salah seorang guru yang ingin jadi astronot tapi kemudian gagal, kemudian dia berprasangka baik pada Tuhannya dan seterusnya. Setelah melihat ini baru dia sadar bahwa Tuhan masih menyelamatkan nyawanya. Saya lupa nama gurunya, tapi itu ada cerita di balik ini. Nah, yang di sini dikutip oleh buku ini bahwa explosion was caused by failure of O-rings. Ya, jadi ada kegagalan pada O-ring in the solid rocket booster. Engineer Knell. Jadi para insinyur itu known ya. Jadi Knell kan sudah mengetahui dari kemarin-kemarin ya of O-ring problem. Ada masalah di O-ring. Well, ya berarti kan mengetahuinya dengan dalam of O-ring problem well before fatal launch. Jadi para insinyur sudah mengetahui bahwa itu ada masalah di O-ring itu sebelum launching gitu dan mengetahuinya dengan baik gitu loh, dengan mendalam gitu. Tetapi engineer failed to communicate seriousness of problem. Jadi bahwa problem itu bisa menjadi masalah yang serius itu tidak berhasil dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi petaka ini. Sehingga ini maksudnya adalah komunikasi itu perlu ya, komunikasi yang baik. Oke, bagaimana berkomunikasi ilmiah dengan baik? Yang jelas tidak perlu keahlian khusus ya atau ilmu magic untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Tidak perlu jadi profesor dulu baru nulis. Saya jadi profesor itu karena nulis dulu baru jadi profesor, kan begitu. Ya artinya ketika saya nulis kan kemampuannya juga sama dengan posisi panjenengan semua ya, masih meraba-raba ya. Tapi cukup skill untuk merubah makna dengan kata dan simbol. Kemudian mengenal prinsip dan kiat berkomunikasi ilmiah. Nah, prinsip komunikasi ilmiah ya, prinsip utamanya ini ada audiens, ada tujuan dan ada bagaimana merealisasikan. Ya. Penulisan ilmiah punya karakteristik spesifik karena ada materi yang disampaikan, isinya, kemudian ada constraint, kendalanya, audiensnya siapa, tujuannya apa, realisasinya bagaimana. Kemudian tujuan penulisan misalnya ada to inform, to persuade, atau kita juga mengenal ada namanya writing style. Ya, jadi ini. You should begin the process of scientific writing by analyzing your constraint. Ya. Who are they? What do they know? Ya, siapa audiens dari tulisan kita? Kira-kira mereka itu sampai di mana perkembangan jurnal itu? Kemudian tujuannya kita to inform atau to persuade, ya. Why are they reading dan seterusnya. Occasion bisa form and process. Ya. General scientific document. What is scientific publication? Ya, itu tadi sudah ya. Jadi ini ada yang berpendapat bahwa scientific publication, the first disclosure containing sufficient scientific information. Jadi ada informasi ilmiah yang akan disampaikan ya kepada orang lain ya. Assess and observation finding untuk mengetahui apa sih yang ditemukan. Kemudian komunikasi ilmiah itu ya, scientific information itu juga bisa diulangi percobaannya, kemudian juga bisa dievaluasi prosesnya ya. Kemudian juga scientific publication itu easily available to scientific community. Kemudian harus bisa dibuat abstrak ya. Karena nanti jurnal-jurnal itu salah satu cara pencariannya adalah menggunakan abstrak. Jadi menulis abstrak itu juga perlu latihan kita supaya kita bisa menulis abstrak dengan baik. Publication juga bisa berarti pesan ya, a scientific message for scientists and non-scientist audience tadi ya. Jadi pesan dari ilmiah untuk kalangan ilmiah maupun non ilmiah.
A message or idea must be interesting to the audience. Jadi pesannya harus menarik kepada untuk audiens yang dimaksud. Message must be precise, clear, and distinct. Nah, nanti insya Allah kalau kita sempat, kita coba mengupas materi yang ada di buku ini tentang bagaimana menulis precise, clear, and distinct. Kemudian a message you convey to other mass, ya, yang pesan yang disampaikan kepada orang lain harus make sense to client or meet their expectation, add value to your organization, berarti kan menambah nilai dari Uniprima. Semakin banyak publikasinya kan berarti IKU-nya semakin tercapai, ya, berarti kredibilitas Uniprima itu di antara ribuan universitas akan menjadi lebih baik, ya. Provide satisfaction to you and the giver of the message. Oke. Ini bentuknya, ya, scientific written communication, ada report, tesis, jurnal artikel, slide presentation, poster, proceeding, book and book chapter, technical manual, user guide, research or grant proposal. Semua ini ada harganya di PAK. Di kenaikan pangkat itu semuanya ada harganya. Bahkan kalau research or grant proposal, ya, beberapa sudah mulai mendapatkan grant proposal, itu ada nilai rupiahnya, ya. Oke. Langkah-langkah pokok, ya. Pertama, untuk berkomunikasi ilmiah, pertama harus menentukan tujuan, to inform atau to persuade. Inform itu hanya sekedar menginformasikan, kalau persuade berarti ada aspek mempengaruhi, ya, supaya orang lain itu setuju atau dengan ide yang kita tawarkan. Pertukaran informasi ilmiah pada prinsipnya adalah AAQ, asking and answering question. Prinsipnya ini, asking and answering question. Mengapa saya menulis membicarakan subjek tertentu? Ya, umumnya adalah pertukaran informasi ilmiah secara khusus sesuai dengan bidang masing-masing. Makin spesifik tujuan yang ditetapkan, makin mudah komunikasi untuk dilaksanakan. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah mengenal audiens. Siapa kira-kira audiens kita? Who they are, what they know, dan seterusnya. Sukses dalam berkomunikasi dipengaruhi oleh audiens. Meskipun pesan ilmiah disampaikan secara jelas, keberhasilan komunikasi selengkapnya ada pada audiens. Meskipun saya menjelaskan, ya, secara pelan-pelan, ya, tapi karena ini siang hari, ya, jamnya mengantuk, ya, kemudian mungkin ada yang nyambi dan sebagainya, maka ya tidak sukses pesannya disampaikan. Jadi salah satu ukuran kesuksesan adalah audiens, ya. Kemudian subjek dan tujuan. Seberapa jauh subjek dan tujuan berkaitan dengan audiens. Karena materi yang kita sampaikan ini terkait dengan komunikasi ilmiah, sementara audiensnya adalah para dosen yang segera harus membuat artikel untuk laporan penelitian, ya terpaksa nyambung dah, ya. Kemudian kenal diri, kemampuan dan kelemahan itu juga penting, ya. Perhatian. Nah, attitude itu kalau dalam komunikasi Zoom seperti ini akan sangat sulit, ya. Attitude sangat penting dalam menentukan keberhasilan komunikasi. Perlunya percaya diri terhadap apa yang ditulis dan dikatakan. Jadi walaupun kita tidak menjadi pede, tapi kita tetap pede, maksudnya begitu. Kemudian kenal diri, kemampuan dan kelemahan. Nah, ini juga masing-masing orang kan berbeda-beda. Ya, saya kira setiap orang kelebihan masalah dan kekurangan uang. Ya, rata-rata kan seperti itu. Kelebihan masalah, kekurangan uang. Ya. Oke, sampai di sini. Kemudian berikutnya adalah format, formality, politik, and ethic, process, and deadline. Ya, yang biasanya membuat kita stres itu deadline, ya. Tanggal 32 enggak ada deadline-nya. Cara pembaca audiens menerima tulisan kita itu dilihat dari isi, style, dan form. Ya. Style itu cara kita mengkomunikasikan isi tulisan. Perlu diingat bahwa struktur umum karya ilmiah mengikuti pola IMRAD. Ya.
Jadi rumusnya sederhana ini, IMRAT. Bukan Imron ya, IMRAT. Introduction, Method, Research, Analysis, and Discussion. Atau disingkat IMRAT. Nah, kemudian ada struktur, illustration, bahasa, dan seterusnya. Ini semua untuk mendukung IMRAT ini. Kemudian form terdiri dari format dan teknik penulisan. Nah, kalau kita menulis di jurnal, maka formatnya itu berbeda-beda. Jadi nanti mesti harus melihat target jurnalnya apa, cara penulisannya seperti apa. Kita sesuaikan dengan itu. Nah, karena ribuan jurnal, ya formatnya juga sangat berbeda-beda. Ya, sehingga ini juga harus kita antisipasi. Karena kalau tidak, ini wasting time ya, sangat ditolak satu jurnal, terus harus diformat ke jurnal yang lainnya, ditolak lagi, ditolak lagi, ditolak lagi. Nah, itu sudah saya lalui ya. Ini form sama ilustrasinya. Writing process ya. Nah, ini dapat dibedakan menjadi getting in the mood ya. Ya. Siang-siang begini dipaksa untuk pelatihan, ya kira-kira ada mood atau enggak ini ya. Kemudian sudah ngantuk disuruh nulis draft. Apa ya bisa? Ya. Kemudian editing and revising dan finishing. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada folder-folder tugas itu. Jadi saya informasikan bahwa untuk pelatihan ini itu kita disponsori oleh Permen Relaksa. Tahu ya Permen Relaksa. Rela tidak rela tetap dipaksa, syukur rela meskipun agak sedikit terpaksa. Jadi nanti dipaksa tidak dapat sertifikat gitu aja Pak Ahmad Yani ya. Jadi rela tidak rela tetap dipaksa, syukur rela meskipun agak sedikit terpaksa. Nanti bisa, kalau dipaksa itu bisa ya. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Ya. Oke. Kemudian kita juga dulu ada mesin ketik, komputer dan lain sebagainya, bahwa all hardware and software in the world will not produce quality research nor write paper for you, nor to make the successful presentation to an audience. So we must have a human mind, human hand, and sometimes a human face with the machine. Jadi jangan menyalahkan alat gitu. Pak, saya belum selesai, laptop saya kemarin barusan diambil orang itu. Padahal yang ngambil suaminya sendiri. Ya kan bisa dipinjam lagi. Gitu. Nah, itu kita biasanya punya banyak alasan ya. Punya 1000 alasan untuk satu masalah itu. Nah, ini sebaiknya kita juga harus aware dan harus antisipasi terhadap alat ini. Jadi pelajari dan beradaptasilah dengan kemajuan teknologi. Tapi jangan mudah frustasi hanya karena alat. Dan nanti kita diperalat oleh alat. Oke, itu sudah selesai yang saya sampaikan. Mungkin bisa kita buka pertanyaan dulu ya, Bu. Siapa tadi anunya? Apa namanya? Saya Prof. Ya, nah sebelum materi yang kedua itu tentang menulis draft ya. Baik, boleh saya buka sesi tanya jawab, Prof? Ya, kita batasi 10 menit, nanti kita lanjutkan ke materi yang kedua. Oke, baik, mungkin dari Bapak Ibu peserta yang mengikuti penyampaian materi dari Prof. Indarto tadi, ada hal-hal yang mungkin kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan. Mungkin ada saya beri kesempatan untuk 2 orang. Silahkan Bapak Ibu dapat menggunakan raise hand atau menulis di kolom chat. Ibu Uswa ada yang raise hand, Bu Uswa. Ya, kalau tidak ada saya barangkali. Ya, silakan, Pak. Baik, Ya, silakan. ya, Prof, ini menarik, Prof. Tadi ada satu kalimat
bahwa dalam mengkomunikasikan kita punya gagasan atau ide, maka yang perlu dulu adalah percaya diri apa yang ditulis dan apa yang dikatakan, kan gitu Prof ya. Ini menarik Prof ya. Nah, mohon Prof, kira-kira kalau satu tulisan kita bisa percaya diri seperti apa Prof kira-kira? Saya umpamanya Prof, terkadang gini, saya kebetulan melakukan penelitian katakanlah tentang budaya masa lampau. Kemudian saya kaitkan dengan perkembangan budaya hari ini. Kemudian bagaimana prospeknya budaya masa lampau dan budaya hari ini bisa menjadi salah satu pilihan dalam menghadapi era masa depan, kan gitu Prof ya. Kalau Prof kira-kira dalam hal kepercayaan diri pada tahap pertama tadi itu, pada latar belakang itu kira-kira seperti apa Prof? Kira-kira bayangannya. Dan pada tahap menghadapi masa depan itu dalam bentuk tulisan atau dikatakan kira-kira Prof, seperti apa itu Prof kira-kira yang perlu kami lakukan? Karena pengalaman Prof kan lebih banyak, jadi kami ingin berguru kira-kira Prof dari prospek seperti itu. Terima kasih Prof. Ya, baik. Boleh langsung saya jawab? Ya, silakan Prof. Ya, jadi ini pertanyaannya sangat sulit ya. Tapi jawabannya sangat mudah. Jadi langsung saja Pak ditulis kemudian disubmit ke jurnal. Yeah. Idenya ditulis sesuai dengan format jurnal, disubmit ke jurnal. Nanti kan ditolak pertama. Yeah. Kan kita jadi enggak pede kan. Nanti terus disubmit lagi. Ditolak lagi ya. Mungkin disubmit lagi. Nanti kan ditolak tapi ada catatan. Suruh perbaiki dan sebagainya. Ya diperbaiki. Nah, lama-lama ketika itu sudah kita perbaiki, kita juga belajar menulis di situ yang dibimbing oleh peer review, akhirnya di accepted. Nah, kalau sudah accepted itu jadi kita lebih percaya diri gitu. Nanti nulis lagi lebih pede lah ya gitu. Yeah. Jadi percaya diri itu kita benturkan dengan kenyataan gitu. Oh, ternyata tulisan saya itu bisa dipahami oleh orang lain. Ternyata saya dari Indonesia itu nulis dalam bahasa Inggris bisa dibaca, persepsinya sama dengan orang Inggris yang membaca tulisan kita itu. Kadang-kadang kan masalah bahasa gitu. Jadi ya saya metodenya seperti itu. Langsung aja kita coba tulis kemudian disubmit. Nanti kan ditolak ya. Pertama ya kan jangan ditolak pertama langsung mutung itu kan bukan tipe pejuang itu ya. Biasanya yang nolak pertama itu ngetes saja itu Pak, ini serius atau enggak gitu. Nanti kan lama-lama dapat juga. Oke, saya mohon maaf itu intermezzo tidak menjawab ya, tapi kalau dari kacamata saya kan hanya masalah menemukan pasangan yang tepat aja Pak. Ide ini sebaiknya untuk jurnal mana? Ya kalau yang tadi masalah itu dimasukkan ke jurnal teknik kan tidak nyambung. Tapi kalau ke jurnal budaya atau mungkin dikaitkan dengan perkembangan teknologi masa lalu, masa sekarang dan kedepannya seperti apa, review teknologi mungkin bisa juga masuk ke jurnal-jurnal tertentu gitu. Ya, jadi jurnal itu ribuan, hanya kita menemukan dari sekian itu mana yang pas untuk kita supaya tidak membuang banyak waktu dan banyak tenaga. Itu kan perlu cara ya, perlu trik, perlu kiat. Itu aja yang harus kita pelajari. Karena segala sesuatu pasti ada ilmunya dan ilmu itu bisa dipelajari ya. Selama dia kasat mata, yang enggak kasat mata aja bisa kita pelajari gitu ya. Ilmu kasat mata kan bisa dipelajari. Asal tidak ada penyakit M di antara kita ya. Tahu apa itu M itu, Pak? Penyakit malas itu yang kadang-kadang menyebabkan kita itu tidak maju. Baik, saya lanjutkan sesi yang kedua. Mohon maaf Prof, satu pertanyaan lagi Prof dari Bapak Asrijal yang raise hand Prof. Oh ya, silakan. Nggak kelihatan. Ini Pak Asrijal. Silakan Pak. Iya. Kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi Prof, saya langsung masuk ke ini
bagaimana komunikasinya dengan jurnal maksud saya. Pengalaman saya setelah disubmit, bagaimana kita bisa dapat informasi atau bagaimana mengkomunikasikan agar tidak lama menunggu. Sudah ada informasi bagaimana artikel yang kita kirim. Pengalaman saya kadang lebih 1 bulan baru dapat informasi. Harapan kami ya paling tidak 1 minggu sudah ada informasi bagaimana gambaran daripada artikel yang kami kirim. Agar kami tidak lama menunggu. Nah, itu yang pertama, Prof. Yang kedua, mohon maaf, Prof. Yang kedua, pendampingan ini bisa enggak sampai pada fase aseptik? Maksud saya, ketika terjadi regulasi tanya jawab antara reviewer dengan author, mungkin bisa ada pendampingan. Paling tidak dari sisi bahasa mungkin, atau mungkin hal lain yang terkait bagaimana komunikasi itu bisa lebih cepat dan aseptinya bisa kita dapat. Terima kasih, Prof. Baik, boleh langsung Silakan, Prof. dijawab. Ya. Tadi pertanyaan pertama, bagaimana bisa mengetahui atau supaya cepat ya. Ini Bapak ini rupanya generasi milenial ini. Yang begitu pesan GoFood langsung datang itu. Tadi maunya 1 bulan sudah dapat jawaban. Ya. Kalau saya itu ada yang 1 tahun baru dijawab, Pak. Lama, Bro. Nah, ya, ada yang kemudian sudah komunikasi gitu dengan jurnalnya. Ya, mereka kan strict ya. Strict artinya salah satu kata itu juga dikembalikan ke kita. Ada 1,5 tahun lagi baru publish. Yang paling cepat itu 1 minggu, Pak. Begitu disubmit, terus langsung dapat jawaban. Tapi biasanya yang seperti itu jawaban ditolak. Itu. Jadi kalau ditolak itu cepat, Pak. Kalau ingin ditolak itu cepat. Tapi kalau diterima biasanya dia ada informasi lewat email ya, lewat email. Semuanya itu biasanya lewat email. Yang otomatis itu ada kan, begitu kita submit terus sudah diterima, akan di peer review. Terus nanti bisa dilihat di OJS-nya. Misalnya ada peer review. Nah, kemudian berikutnya tergantung jurnalnya. Ini sangat tergantung dari pengelola jurnalnya itu. Saya ada yang kalau jurnal-jurnal komersial itu bisa cepat. Ada yang 1 hari terbit atau 3 hari terbit yang menjanjikan seperti itu, tapi itu kan tidak melalui proses peer review. Nah, itu yang harus kita hindari. Itu jurnal abal-abal. Ya, abal-abal itu ya kita habis uang. Tapi nanti diajukan ke PAK juga tidak bisa. Jadi memang proses penerbitan jurnal rata-rata itu 1 tahun baru terbit. Itu ya kalau saya boleh bilang begitu, 1 tahun baru terbit. Meskipun dia cepat dan walaupun berbayar juga kalau dia peer review-nya bagus itu 1 tahun baru terbit gitu. Nah kecuali jurnal nasional ya. Teman sendiri, tolong ya diterbitkan. Nah itu bisa seperti itu. Ya, tolongnya pakai uang, jadi cepat. Itu kalau jurnal nasional. Tapi sekarang jurnal nasional pun yang mengelola anak-anak muda yang konsisten juga begitu ada ada sesuatu dari reviewer langsung dikembalikan. Nah, terus kemudian ditunggu lagi. Jadi proses di dalam OJS itu kan menjadi kriteria di dalam penilaian dan akreditasi jurnal. Jadi ya enggak bisa instan seperti itu, Pak. Ya harus sabar minimal 1 bulan 2 bulan baru dapat jawaban. Biasanya di jurnalnya ada dia dari mulai submit sampai dengan pertama direspon itu berapa hari. Kemudian dari mulai submit sampai dengan accepted itu berapa hari. Kalau accepted ini tergantung kemampuan kita mengembalikan review kan begitu. Ada review dari jurnal, kita harus memperbaiki. Nah, kadang-kadang kayak saya itu termasuk yang agak lemot, karena begitu ada review biasanya tidak langsung saya kerjakan. Saya pikir dulu, ini maksudnya reviewer ini apa? Itu.
Ya, sehingga itu butuh waktu lama. Lamanya bukan di reviewernya, di kita sendiri. Ya, kadang-kadang reviewer kan mintanya minta diperbaiki. Komentarnya singkat tapi merubah metode yang sudah kita lakukan. Nah, itu kan kita pikir-pikir. Kalau kita kerjakan berarti harus treatment ulang, macam-macam, butuh waktu yang lama. Nah, itu juga harus kita antisipasi. Apa mungkin membalas atau disubmit ke jurnal yang lainnya, misalnya begitu. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Jadi tidak ada yang instan. Kalau yang instan itu biasanya tidak langgeng, tidak sustain ya, itu Pak. Ya. Kalau kawin kontrak ya kontraknya habis ya enggak kawin lagi Pak. Itu kan bukan itu yang kita inginkan. Tapi kita kan inginnya sustainability ya, supaya itu mendukung karir kita. Tidak dadakan, hanya tahu yang bisa digoreng dadakan itu Pak. Oke, kemudian yang kedua kalau di pelatihan ini programnya Pak Ahmad Yani itu adalah submit, ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu punya artikel yang cukup bagus dan saya menilai ini bisa di upgrade ke jurnal yang disubmit ke jurnal Q2 atau Q3, tadi saya sudah bilang saya siap membiayai. Ya, bukan hanya mendampingi tapi membiayai, dalam tanda kutip 3 juta ya maksimal, karena saya biasa melakukan seperti itu ya. Saya juga mempekerjakan para asisten untuk menulis dan membiayai gitu. Jadi saya biasa berkolaborasi dengan dosen yang lain, kita yang membiayai artikelnya gitu. Termasuk juga mengarahkan ke jurnal mana, kemudian memberikan saran sebaiknya perbaikannya bagaimana gitu. Boleh Pak, tapi ini kontrak pribadi antara saya dengan jenengan selaku peserta. Tapi kontraknya dengan Pak Ahmad Yani adalah 15 artikel submit ya itu. Kalau di sini 30 orang kan berarti yang 35 bisa untuk yang lainnya. Silahkan. Kita kan tugas saya sebagai profesor, apalagi mewakili dari DRTPM itu kan untuk semua, ya tidak hanya di UNED tapi untuk seluruh Indonesia gitu. Jadi silakan aja kalau mau bekerja sama dengan kami, dengan saya, ya tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Kita lihat-lihat nanti. Tapi di luar konteks pelatihan ini, kalau pelatihan ini kan hanya 15 submit minimal. Kalau lebih dari 15 berarti Pak Ahmad Yani yang dapat bintang, ya. Bintang 7, tambah mumet bintang 7. Baik, kita kembali ke materi nggih. Ya, Prof. Ya, baik Prof. Silakan Prof. Dilanjut Prof. Baik, kemudian saya belum share ya. Oke, saya share screen dulu. Baik, ini yang kedua, organisasi dokumen ilmiah. Ya. Kalau di situ nomor 3, karena yang kedua itu bahasa Inggris, The Craft of Scientific Writing, itu juga bisa dipelajari sendiri ya. Ini yang materi dari saya, organisasi dokumen ilmiah. Nah, ini secara umum begini. Jadi dokumen ilmiah itu ada dibagi menjadi 3 section, sama seperti kita ceramah. Itu kan mesti ada pembukaan, ceramah yang baik ya. Kalau ceramah yang lucu enggak pakai seperti ini gitu. Ceramah yang baik kan mesti ada pembukaan, ada bagian utama, kemudian ada closing statement itu biasanya kan. Nah, dokumen ilmiah juga begitu, ada the beginning, ada middle section, ada endingnya. Beginning itu terdiri dari title, summary, introduction, atau bagian awal, bagian tengah, bagian akhir. Nah ini contoh dokumen ilmiah. Jadi saya sebenarnya tidak banyak ya, dalam 3 tahun terakhir ini berjuang untuk menulis. Ini salah satunya artikel misalnya ya. Tadi kan ada bagian awal, bagian tengah, bagian akhir.
Kita lihat di sini misalnya. Nah, ini jurnal Q1 bidangnya sosial. Bulletin of Geography Socio-Economic Study. Nanti dicari, itu Q-nya nggak banyak, tapi dia Q1 untuk sosial. Ini gratis TIS, ya, sama sekali tidak membayar. Ya, tuh. Ini saya cerita tentang pengolahan citra kemudian membandingkan 2000 ke 2018, ya. Asik. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada abstrak, ya. Kemudian kita coba download yang, nah ini PDF-nya, ya. PDF-nya coba kita download. Tadi kan bagian awal, bagian tengah, bagian akhir. Nah, ini di dalam artikel juga ada seperti itu. Oke, kok lemot. Baik, saya coba cari yang lain. Ini juga ada satu jurnal sambil menunggu tadi. Nah, ini yang lebih cepat, ya. Tadi kan organisasi dokumen ilmiah. Oke, ini sudah kelihatan. Ya, kita coba. Mana bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Jadi ini bagian awal, ya. Ada apa namanya judulnya, kemudian ada penulisnya, kemudian ada jurnalnya apa. Ini jurnal selevel Q2, ya. Jurnalnya orang Polandia. Polish Academy of Science ini. Ya, kemudian abstrak, ya. Kemudian ada citasinya siapa, kalau nulis citasi bagaimana. Kemudian ada introduction. Ya. Ini disebut sebagai bagian awal sampai di sini. Kemudian ada metode, metodenya seperti apa. Di sini ada gambar, ada foto, ya. Ini kan juga sama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak siapa, yang kedua tadi, penanya kedua. Jadi ya ini saya masalah lokal, ya, tidak ada kebaruannya, tapi saya coba tulis ke jurnal Polandia karena mereka mungkin ini menarik, akhirnya diterima. Kan hanya masalah cocok-cocokan gitu, kebetulan sesuai, akhirnya diterima itu, ya. Ini terus kemudian prosedur, ini hasil surveinya. Nah, ini hasil akhirnya membandingkan dua peta. Ya, di sini kan RAD, Research, Analysis and Discussion. Di sini saya cerita kondisi lokasi itu yang diamati dengan peta RBI, ini peta RBI tahun 2000, kemudian ini peta yang dihasilkan dari Citra Sentinel tahun 2019. Kemudian saya cerita apa sih yang berubah dari 2000 ke 2019 atau 2018 itu. Nah, dikaitkan dengan fenomena yang ada di situ. Kemudian dihitung berapa perbedaan luasnya. Itu aja yang saya ceritakan.
Nah ini yang disebut bagian akhir, conclusion, dan seterusnya. Oke, itu contoh bagian awal, bagian akhir, dan bagian tengah. Kemudian buku ya, saya juga misalnya kita punya buku. Oke, saya sambil tesis, disertasi juga sama, saya kira ada bagian awal, bagian akhir, dan bagian tengah. Ya. Itu. Nah ini tesis saya, Pak dan Ibu, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Perancis ya. Ada sekitar 300 halaman. Nulisnya kayak apa gitu. Nah, ini kan decoupage spatial konsep sur le bilan hidrik. Ya. Oh, masih lama prosesnya. Oke. Nah, ini tesis. Jadi saya 3,5 tahun itu menulis ini, Pak. Bisa dibayangkan setiap hari dari jam 8 sampai jam 11 malam saya bekerja untuk membaca literatur dalam bahasa Inggris, kemudian menulis dalam bahasa Prancis. Effortnya sampai seperti itu. Ya, ini semuanya ditulis dalam bahasa Prancis. Nah, kemudian kan juga ada bagian pertama. Ini saya bagi dalam beberapa bagian. Ini bagian pertama itu tinjauan pustaka, tujuan dan sebagainya. Kemudian tinjauan yang bagian kedua itu metodenya, ya. Kemudian bagian terakhir itu ada conclusion dan seterusnya. Ya. Ini ada 209 halaman, ya, dan bahasa Prancis. Ya. Bisa dibayangkan 3,5 tahun untuk menulis ini. Oke, kemudian tadi apa? Buku ya, buku juga ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Baik, saya kembali ke sini. Jadi ini awal, tengah, akhir. Itu organisasi dari suatu dokumen ilmiah. Kemudian ini, berpikir dan berlatih menulis. You think well, you write well. Ini saya dapatkan dari suatu buku yang mengajari tentang penulisan ilmiah. Ya, salah satu slogannya adalah itu. You think well, you write well. Tulisan yang jelas berasal dari pikiran yang jelas juga. Kemudian menulis akan membantu kita untuk berpikir dan belajar. Jadi apa ada Pak yang pikiran yang tidak jelas? Ya banyak lah, orangnya di sini mengikuti Zoom, tapi bayangannya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Itu kan juga pikiran-pikiran yang tidak jelas. Ya banyak itu. Jadi artinya harus fokus mungkin ketika kita menulis. You think well, you write well. Kan nggak bisa ketika ngelindur kita sambil nulis. Hasil tulisannya juga nggak karu-karuan. Dan tidak bisa juga copy paste. Alinea pertama diambil dari satu artikel, alinea kedua diambil dari artikel yang lain, terus tidak disambungkan, tidak dikontekskan, ya. Artinya ya itu write well tapi tidak think well ya mungkin. Jadi what on paper have similar symbolic influence on thinking, learning, and knowing. Ya, artinya bagaimana kita bisa menulis dan menyampaikan pesan yang dipahami oleh orang lain sama. Nah, sering kan kita diskusi dengan mahasiswa, maksud saya begini Pak, iya maksudmu begitu, tapi yang tertulis kan kamu nggak begitu. Ya. Jadi yang kita baca itu apa yang panjenengan tulis, bukan apa yang ada di hati masing-masing orang. Kita tidak bisa membaca hati seseorang, ya kan? Yang kita baca adalah tulisannya seperti apa. Nah, kalau bisa, bagaimana apa yang kita pikirkan, kemudian kita tulis, dipahami oleh orang lain, sama gitu. Sehingga tidak ada dusta di antara kita, tidak ada distorsi antara penulis dan pembaca, tidak ada distorsi antara
penulis dengan yang mereview itu. Nah, itu sulitnya kan di situ, sehingga harus precis, clear, dan seterusnya. The physical word keep idea in perspective and contribute to logical orderly arrangement of thought. Jadi hasil pemikiran kan. Oke. Berpikir sebelum menulis. Nah, ini juga kita harus hati-hati ya. Ketika menerima WA jangan langsung di share atau langsung direspon dan sebagainya. Itu kan tidak berpikir sebelum menulis. Nanti bisa gegeran gara-gara apa yang tertulis di WA. Padahal ada distorsi antara yang kita tulis di WA dengan konteks ketika kita menyampaikan pesan, konteks orang lain yang menyampaikan pesan itu, dan konteks kita nge-share kepada orang lain. Background-nya sendiri-sendiri. Ya. Dan apa namanya, virtual itu terbatas. Saya tidak tahu Bapak dan Ibu sedang apa, sedang kondisinya seperti apa, karena kita tidak di ruangan yang sama. Nah, ini kan menyebabkan distorsi komunikasi di antara kita ya. Jadi berpikir sebelum menulis, pikirkan tentang apa yang akan disampaikan, subjek, dan kepada siapa hal itu akan disampaikan. Ya. Bentuk tulisan apa yang tepat, bagaimana saya menjelaskan, apa yang mereka katakan tentang hal ini. Berarti kan apa yang mereka katakan tentang hal ini itu kita cari di literatur. Tentang hal ini itu up to date-nya sampai di mana itu. Kemudian apa motivasi saya? Motivasinya tadi sudah saya jelaskan, terpaksa, paling penting itu terpaksa ya. Kalau nggak terpaksa, nggak bisa biasanya kita ya. Karena itu sudah terlalu banyak nikmat yang kita terima dari yang kuasa, sehingga lupa bahwa kita itu harus berjuang ya. Nah, untuk berjuang itu menurut saya harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak mangkat-mangkat, nggak berangkat. Apa saya yakin dengan yang saya lakukan, di mana saya mendapatkan literatur tentang itu. Berdiskusi sebelum menulis. Nah, ini kan sosialisasikan ide ya, kemudian brainstorming itu juga boleh. Yang lebih mudah mungkin membuat skema atau outline ya. Memulai bisa dari skema atau brainstorming ke skema itu. Mulai dari tengah kalau saya sarankan itu ya. Beberapa orang merasa kesulitan untuk menulis introduction. Ya sudah, ditulis saja judulnya, metodenya kayak apa, hasilnya seperti apa, baru kita cari literatur yang mendukung itu dan menguatkan itu, atau yang kontra. Kan bisa juga seperti itu. Ada beberapa yang cara bekerjanya seperti itu. Tetapi sebenarnya mereka tahu apa yang akan dikerjakan pada bagian isinya. Ya, ini boleh, tidak harus introduction dulu ya. Langsung tangkap, langsung dibawa ke KUA gitu kan boleh Pak. Nanti introduction-nya setelah jadi baru introduction gitu. Oke. The need for revision is a fact of successful writing. Ingat bahwa buku yang laris itu yang sering dicetak ulang. Novel yang laris juga dicetak ulang, direvisi. Telenovela yang laris juga sering dilihat, ada edisi, ada episode itu. Jadi jangan mensakralkan tulisan kita seperti Quran, sekali ditulis tidak boleh dirubah. Nah, tulisan kita adalah gaya kita berkomunikasi, sehingga harus siap-siap untuk direvisi. Dan harus diingat bahwa revisi itu adalah untuk memperbaiki apa yang kita tulis. Ya, jangan panik dengan kekurangan diri. Ya, ini karena saya sering mengajar mahasiswa ya. Ya, semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Kebanyakan orang kekurangan harta, kelebihan berat badan. Kan begitu. Oke. Terlihat ya yang saya share? Oke, itu bagian awal yang kita mulai. Judul, abstrak, introduction, perumusan masalah, hipotesa, dan tujuan. Tujuan bagian awal, menyiapkan pembaca untuk memahami tentang apa dan apa yang kita kerjakan. Jadi bagian awal itu mengarahkan pembaca ke dokumen, tell reader what happened in the document. Kemudian prepare reader for the middle. Itu bagian awal. Ini menurut buku ini. Ya, mengarahkan pembaca ke dokumen. Nah, fungsi judul, informasi utama tentang isi paper, membantu untuk menentukan apakah akan membaca bagian lain atau tidak. Judul yang baik, menarik, tetapi juga informatif.
pilihan kata harus tepat, kata yang menunjukkan pokok bahasan paper, membantu untuk mengelompokkan artikel. Nah ini judul yang bagus mengarahkan pembaca ke topik pembahasan. Jadi ada judul Effect of Humidity on the Growth of Hafalan. Ini umum ya, tapi yang lebih khusus adalah Effect of Humidity on the growth of electron hafalan in electrical gas discharge. Yang ini mungkin persepsi kita adalah pengaruh kelembaban terhadap pertumbuhan hafalan. Hafalan itu bola salju, ya, yang sebelah kiri ini. Nah, tapi yang sebelah kanan saya ini, effect of humidity on the growth of electron hafalan. Ini tesisnya orang elektro. Itu judul artikelnya orang elektro. Pengaruh kelembaban terhadap pertumbuhan elektron hafalan ini pada electrical gas discharge. Jadi judul harus spesifik. Kemudian study on the electrodeposition of lead on copper. Ini dikatakan masih umum, ya. Tapi yang lebih spesifik adalah effect of rhodamin B on the electrodeposition of lead on copper. Pengaruh rhodamin B pada proses elektrodeposisi lead di atas copper. Kan ini jelas. Jadi pesannya itu lebih spesifik. Yang ini masih umum. Nah, misalnya judul Coda File System. Nah, ini dikatakan vague ya, masih ambigu ya. Misalnya diperbaiki dengan protecting against temporary failure in mobile computing, a design for the Coda File System. Ya, kalau kayak saya misalnya engine starting and warm up behavior. Ini kan karakteristik pemanasan dan start warm up dari suatu engine. Ini juga masih umum, lemah. Bisa diperbaiki dengan effect of fuel enrichment, berarti pengaruh pengayaan bahan bakar. Sekarang kan bahan bakar mahal, jadi perlu mobil itu dikasih suplemen itu ya, biar tidak boros konsumsinya. Mungkin maksudnya begitu. On engine starting and warm up behavior. Tuh. Contoh, nah ini kan berarti tolong ditulis judul ya, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Apa sih ya artikel yang akan ditulis ya? Sudah siap ya masing-masing ya, nanti berarti harus dikumpulkan setelah ini ya, judulnya apa sama abstraknya. Nah itu judul ya, berarti kuncinya adalah judul itu harus spesifik supaya tidak ada distorsi antara pembaca dengan ide yang ingin kita sampaikan. Kemudian abstrak, tell reader what happened in document. Ya, ini bentuk-bentuk abstrak, ada summary, technical abstract, informative abstract, executive summary, sama itu abstrak ya. Ciri-ciri abstrak mendeskripsikan isi tulisan tetapi tidak meringkas semuanya. Hanya ringkasan sinopsis dari memuat kalimat pembenaran, pernyataan tujuan, referensi metodologi yang digunakan. Seperti TOC, tabel of content dari suatu laporan mirip ringkasan tapi tidak meringkas semua poin di dalam artikel. Kemudian terdiri dari kalimat ringkas dan jelas, bahasa sederhana, singkat, padat, dan terstruktur. Ya, biasanya antara 75 sampai 150 kata, 3 sampai 5% panjang paper, dan membentuk paragraf antara 5 sampai 10 kalimat. Ini tergantung dari jurnal yang akan kita tuju. Diletakkan di bagian atas artikel di bawah judul, di halaman setelah judul laporan. Biasa dibaca lepas dari artikelnya untuk pengindekan. Hasil di dalam abstrak dicantumkan dalam bentuk kesimpulan dan tidak mengandung spekulasi tentang hasil penelitian. Beberapa jurnal atau proceeding punya aturan sendiri dalam penulisan abstrak. Contoh abstrak tadi mana? Oh, salah. Fungsi abstrak menginformasikan manfaat dan pentingnya naskah, menyarikan publikasi jika akan diterbitkan terpisah, melengkapi terminologi dalam pencarian literatur. Tuh. Terus apa latihan abstrak? Nah ini contoh, misalnya dari tulisan mahasiswa kita ya. Ketika dulu ya sebelum saya datang, ini skripsi seperti ini ya. Ya.
tanaman ubi kayu masuk ke wilayah Nusantara pada abad. Ini kan sejarah ubi kayu. Padahal yang dia lakukan kan mesin penepung burmil ini, ya. Sehingga tidak nyambung abstraknya itu, ya. Tanaman ubi kayu ini nggak perlu dimasukkan ke dalam abstrak, mestinya, ya. Ya, ini juga alat pemotong singkong. Ini bahasa dari anak-anak S1 kita, ya. Alat pemotong singkong adalah alat yang digunakan untuk memotong singkong yang hasil produksinya berupa keripik singkong, di mana harga dari perakitan, ya bahasanya juga tidak karu-karuan. Ya kalau di Uniprima mungkin sudah lebih bagus, ya, tapi dulu di FTP itu masih ada seperti ini, ya. Nah, kemudian mengurangi jumlah kata tanpa merubah esensi informasi. Jadi tugas kita itu adalah menyampaikan pesan yang sama sesuai dengan ruangan yang disediakan oleh jurnal. Ya, kalau jurnalnya minta 150, maka kita buat abstrak itu dalam 150, tapi esensinya sama. Kalau jurnalnya minta 500, maka kita tulis 500 kata, tapi esensinya sama. Nah, ini juga skill yang harus dikuasai oleh penulis, ya. Nah, ini ada contoh-contohnya bagaimana meringkas. Nah, kalau yang bahasa Indonesia misalnya begini, saya sering mencontohkan ke anak-anak itu, ya. Ini naskah asli, ya. Tujuan penelitian, kan ada imratnya, ya. Ini berarti bagian introduction, ya. Kan tadi imrat, introduction, metode, percobaan dan seterusnya, ya. Kemudian ini hasilnya RAD, Result Analysis and Discussion, sudah lebih bagus sedikit, ya. Nah, ini misalnya suatu ringkasan yang ditulis oleh anak-anak misalnya. Ini sudah cukup bagus bahasanya. Pengeringan merupakan suatu kegiatan pasca panen yang erat kaitannya dengan kualitas hasil pertanian. Setiap jenis komoditi pertanian memiliki kadar air awal yang berbeda, sehingga perlakuan dan teknik pengeringan yang dilakukan menjadi spesifik untuk setiap komoditi. Salah satu cara pengontrolan suhu pengering adalah dengan cara. Nah, ini kan gaya bahasa anak-anak. Salah satu cara adalah dengan cara. Nah, kita mestinya bisa memperbaiki itu. Kemudian pembuatan alat kontrol, penelitian ini bertujuan. Ini bagian pendahuluan. Nah, kemudian kita ringkas. Proses pengeringan komoditas pertanian dipengaruhi oleh kadar air awal dan teknik pengeringan. Kan intinya itu tadi. Perbaikan teknik pengeringan dapat dilakukan melalui pengendalian suhu di dalam ruang pengering. Ini hipotesa berarti, ya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang pengendali suhu berbasis rangkaian elektronik dan menguji kinerja alat tersebut. Pengujian dilakukan dengan pengering sinar matahari berbantu pemanas tambahan. Ini kan sebetulnya esensinya sama tapi lebih ringkas. Oke. Coba bandingkan antara yang atas dengan yang bawah. Metodologi. Tahapan penelitian yang dilakukan pembuatan alat dengan urutan sebagai berikut. Pembuatan rangkaian, pembuatan rangkaian, pembuatan rangkaian, pembuatan rangkaian, pembuatan rangkaian, pengujian. Nah, ini mahasiswa, ya, tapi kadang dosen juga sering seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita ringkas. Jadi proses rancang bangun alat meliputi rangkaian sensor, penguat, ini kan sensor, kata kuncinya sensor, penguat, kemudian komparator, flip-flop, dan saklar elektronik. Pengujian alat dilakukan secara menyeluruh. Ini bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggris tuntutan clarity, ya, clear, kemudian itu precise, itu lebih tinggi lagi gitu. Ya, masalahnya di situ aja. Ya. Oke, kemudian hasil dan pembahasan. Nah, ini contoh tadi abstrak, ya. Ini judul, kemudian abstraknya ditaruh di sini, ya. Yang tadi yang apa namanya? Ini land use land cover change represent the human influence on natural ecosystem. This study aim to analysis LULC change in the eastern part of East Java. Ya, ini apa? Introduction. Kemudian metodenya ini, the region cover sekian, the change analyzed by comparing two edition of map, ya, National Digital Map and Landsat 8. The 5 subset explore to understand the change, the development of transportation infrastructure, industrial site, agriculture sector, tourism, urbanism, and sub-Saharan caused by
the significant LULC change. Ini metode. IMRAD kan, introduction metode, ini RAD-nya. Ya. Itu diterima di jurnal ini, Bulletin of Geography Social Economic Study, ya. Nah, kemudian juga antara satu jurnal dengan jurnal yang lainnya, cara penulisan abstrak mungkin juga berbeda, ya. Ini misalnya Agriculture and Natural Resources, ya. Ini juga satu artikel yang hampir sama, ya. Jadi dia kalau di jurnal ANRS itu ada important of the work, ya. Itu beda. Ini kan berarti introduction, terus material method dia harus sebutkan seperti ini, material method, ya. To scan, option dan seterusnya, kemudian research, ya. Jadi ini introduction, IMRAD introduction method, RAD-nya ini research, ya. Ini memang format jurnalnya seperti ini, ya. Dia ada diberi tanda seperti itu. Oke. Itu tentang abstrak. Kita masih sampai jam berapa Pak Yani ya? Bu, siapa tadi? Sampai jam 4, Pak. Jam Sampai 16.00 WITA. Berarti jam 15 di sini ya? Iya Pak, kurang lebih 20 menit 20 lagi menit Pak. lagi ya. Baik, tadi tentang judul dan abstrak, sehingga nanti setelah ini saya mohon untuk coba ditulis ya. Kan tadi ada relaksa, rela tidak rela tetap dipaksa, syukur rela meskipun agak sedikit terpaksa. Nah, itu diupload ya, judul sama abstrak yang sudah ada di kepala panjenengan semua diupload ya ke link Google Drive yang sudah saya berikan. Itu intinya begitu. Kemudian saya lanjutkan introduction ya. Nanti setelah ini mungkin sudah bisa mengakses semua link Google Drive ya. Ada atau belum semuanya? Yang saya share tadi. Diklik kan dia akan lari ke Google Drive, terus kemudian coba upload gitu ya, upload sembarang file ya untuk ngetes jalan enggak gitu. Oke, sekarang introduction, menarik perhatian pembaca untuk masuk ke dalam diskusi ya. Isi pendahuluan itu latar belakang dan justifikasi pentingnya subjek dan hasil penelitian orang lain tentang subjek yang sama, kemudian tujuan penelitian. Jadi topik, important, background, arrangement, introduction. Ini contoh yang sederhana mungkin ya. Fungsi mendefinisikan cakupan dan batas pekerjaan riset kita. Jadi harus ada skop pekerjaan kita. Kalau tadi kan misalnya tentang LULC, skopnya kan misalnya ini ya, yang ini ya. The study I'm to analyzing in the external ya. The region, the change is analysis. Ini kan sebetulnya perumusan masalahnya ya. Sampai di sini. Ya, ada perumusan masalah sekaligus metodologi. Nah, sekarang kalau kita ke sini, ini misalnya judulnya ini Proposed Study on the Effect of Alcohol on Life Expectancy ya. Nah, ini kan skopnya. Jadi studi tentang pengaruh alkohol terhadap usia harapan hidup. Dilakukan 10 tahun studi. Kemudian hanya laki-laki saja yang disurvei. Kemudian treatmentnya dibagi menjadi 3 kelas. Non-drinker, moderate drinker, heavy drinker. Jadi yang non-drinker itu sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan alkohol. Ya, yang moderate drinker itu kadang-kadang alkohol, kadang-kadang minyak goreng. Nah, yang heavy drinker itu selalu tidak bisa hidup tanpa alkohol. Misalnya begitu. Nah, ini skop studinya, kan sederhana, risetnya sederhana. Kemudian, women might not experience the same effect. Nah, ini ada batasan masalahnya ya. Kemudian medical history not considered. Jadi
riwayat kesehatan tidak diteliti ya, tidak dijadikan sebagai faktor yang untuk dipelajari. Other effects such as exercise not considered. Jadi bisa saja misalnya dia peminum berat tapi juga olahragawan yang sukses, olahragawan kuat itu. Nah, itu kan bisa ya. Tuh. Ini perumusan masalah ya. Introduction yang baik menginformasikan ke pembaca akan penting atau urgensi riset kita. Nah, ini contoh yang disajikan di buku ini. Jadi, this paper present a design of for platinum catalytic igniter in hydrogen air mixture. Jadi, makalah ini mempresentasikan suatu desain dari catalytic igniter itu busi, ya, igniter itu busi pada campuran udara dan hidrogen. This igniter, busi ini has an application in nuclear reactor. Busi ini diterapkan di reaktor nuklir. Ya, kenapa? One danger at a nuclear reactor is the loss of coolant oxidant. Salah satu bahaya dari reaktor nuklir adalah kekurangan ini, coolant, ya, kekurangan coolant. Suck and oxidant can produce large quantity of hydrogen. Jadi kejadian yang serius bisa memproduksi sejumlah besar gas hidrogen ketika hot water dan steam, berarti air panas dan uap bereaksi dengan bahan bakar zirconium ini. Nah, in serious accident, the evolution of hydrogen might be so rapid, ya, yang bisa menyebabkan ledakan dan memecahkan dinding reaktor. Ya. Jadi gara-gara satu igniter itu dampaknya bisa seperti ini. Nah, ini kan salah satu cara untuk menunjukkan pentingnya masalah. Nah, itu di introduction diperlukan yang seperti itu. This mixture could breach the contaminant well and allow radiant to escape. Nah, kemudian ada satu masalah, ya, jadi itu masalah dan hipotesanya. Hipotesanya bagaimana? Our method to eliminate this danger is to intentionally ignite. Jadi dengan menyalakan secara terus-menerus campuran udara dan hidrogen itu pada konsentrasi below, ya, konsentrasi di bawah ambang, ya, ini mungkin bisa mencegah kejadian yang parah. Nah, jadi di dalam introduction kita perlu menunjukkan important of the works. Itu maksudnya begitu, ya. Oke. Kemudian ini apa? Masalah itu sendiri tindakan jelas dan konteks yang cukup detail untuk memuatkan mengapa masalah tersebut penting. Metode penyelesaian masalah sering dinyatakan sebagai hipotesa, claim or working thesis, purpose, statement objective dan scope of the document, ya. Nah, sebaiknya tidak mendefinisikan banyak masalah, terlalu luas atau terlalu ambisi, tetapi cukup jelas, clarity and specifically. Kemudian perumusan masalah yang ambigu mengurangi bobot, mendefinisikan topik tidak sama dengan merumuskan masalah. Oke, kemudian hipotesa dengan tujuan, yang mungkin ini perlu sekilas, ya. Jadi jangan kita terjebak pada hipotesa dan tujuan. Hipotesis, proposition, asumsi yang akan dibuktikan, pertanyaan yang akan dijawab dengan penelitian atau masalah yang ingin dipecahkan. Secara jelas harus dibedakan dari hipotesa, memuat kekhususan, spesifik goal, langsung merujuk pada yang ingin dihasilkan, jelas, ringkas, dan sempit. Nah, ini contohnya. Jadi ada satu tesis yang diusulkan oleh Columbus, ya. An alternative trade route to the Orient. Ini saya mencontohkan kalau di dalam penulisan proposal. An alternative trade route to the Orient. Jadi alternatif jalan dagang ke timur. Itu tesisnya Columbus, ya. Kalau di dalam film Columbus, ya, itu ada, ya. Ada film Columbus kan yang disutradari oleh Gerard Depardieu. Nah, ini tesis. Jadi waktu itu Columbus juga menulis tesis. Columbus tesis, the world is round, bumi itu bulat. Oleh karena itu dengan berlayar ke barat akan mencapai timur, ya.
Itu tes hipotesanya. Tapi tujuan penelitiannya to sail west and to chart a route to compare to other roads. Kemudian to bring home 3 ship load on space of spice ya. Jadi hipotesa itu general supposition and concern of preconception not yet proven, asumsi umum dan konsep yang belum dibuktikan. Sementara tujuan specific goal that will be achievable, tujuan khusus yang mungkin dapat dicapai jika hipotesis is true dengan pengukuran, percobaan, pengolahan data, dan seterusnya. Oke, ini mungkin menyimpang dari penulisan. Oke. Saya kira sampai di sini dulu ya, terkait dengan hari ini. Selanjutnya bagian tengah, metodologi dan hasil pembahasan ya. Masih ada 10 menit, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Prof. Pemaparan materi yang sangat menarik. Mohon izin Prof, tadi ada satu pertanyaan di kolom chat dari Ibu Nurcaya. Pertanyaannya, jenis penelitian apa yang berpotensi diterima di jurnal internasional? Mohon dijawab, Prof. Terima kasih. Baik, ya agak sulit menjawabnya, tapi prinsipnya semua bisa diterima di jurnal internasional. Saya tidak tahu yang jenis penelitian itu maksudnya bagaimana, karena jurnal itu kan banyak. Ya seperti kita mencari itulah tadi cocok-cocokan ya pasangan mencari jurnal mana yang pas untuk tulisan kita gitu. Karena pada prinsipnya setiap tulisan juga bisa dimuat di jurnal. Hanya mungkin cara menulisnya, cara kita menyampaikan ide itu yang biasanya diperbaiki oleh reviewer itu. Ya. Kemudian idenya itu masuk enggak ke dalam skop jurnal itu. Ya, jadi kalau sebelum kita mencari jurnal, maka kita harus mencari namanya skop ya, apa yang dihasilkan oleh jurnal itu, yang ingin dipublikasikan di jurnal itu. Gitu. Ya, jadi kalau jenis penelitian apa ya, saya kira semua jenis penelitian bisa dimasukkan ke dalam jurnal. Tinggal jurnal mana yang sesuai untuk penelitian saya, kan hanya begitu. Ya. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang mau yang pembacanya itu banyak, itu berarti ratingnya lebih tinggi, atau yang pembacanya jarang ya, sehingga ratingnya mungkin lebih rendah begitu. Tergantung skop dari jurnal itu. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Prof atas jawabannya. Mungkin Bu Nurcaya bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh Prof Indarto. Masih ada kesempatan sekitar 9 menit. Mungkin dari Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan, saya persilahkan. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan untuk Prof Indarto terkait materi yang telah disampaikan oleh beliau. Baik, kalau tidak ada, ini tadi kan di chat sudah ada ya, yang linknya. Saya share screen. Itu bisa diklik linknya. Nah, kalau diklik hasilnya, sebentar, saya share screen lagi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian ini penulisan ilmiah. Berarti yang sekarang saya minta untuk dikumpulkan adalah ini, judul dan abstrak. Ya. Besok kita bahas, apakah abstrak itu kira-kira sudah memenuhi IMRAT atau belum. Terus judul dan abstraknya nyambung atau tidak. Gitu. Ya, jadi silakan dikumpulkan di sini. Masing-masing mengumpulkan satu ya. Saya kira itu ya, sehingga kita bisa interaktif ya, pelatihannya.
Baik, ada Baik, pertanyaan yang lain? Baik, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sudah banyak ide kan di kepala? Mungkin sudah tidak ada pertanyaan, Prof. Ya, Materi yang disampaikan sangat menarik dan mungkin Bapak Ibu yang peserta telah memahami, mohon kiranya mengerjakan tugas yang telah diberikan agar besok di pertemuan selanjutnya kita bisa khususnya pada Detasar, Prof. Indarto bisa mereview hasil tugas dari Bapak Ibu sekalian. ya, dan itu bahasa Indonesia, Bu, ya, bukan bahasa Wajo. Ya, Prof. Bahasa Iya, Indonesia, Prof. oke, bukan bahasa Inggris. Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Insya Allah sudah cukup ya. Iya, Prof. Karena kalau Baik, tambah lama tambah ngantuk. Ya. Baik, Prof. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Tentunya materi ini sangat menarik dan menambah wawasan, khususnya bagi kami di Universitas Puan Rimagelatung. Insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya besok. Besok itu pagi atau siang ya? Sesuai jadwal ya Pak Ahmad Yani. Ya. Bisa jam 2. Jam 10. Jam Pak 10. Ahmad Yani termut Pak. Sesuai jadwal pukul 10.00 WITA, Bapak. Berarti jam 9. Ya, jam 9 Ya, waktu jam Indonesia 9. Barat. Kalau diundur 1 jam itu bisa enggak? Karena saya pagi ada audit mutu internal jam 7 sampai mungkin jam 10-an gitu. Bisa, Bapak. Berarti jam 11 waktu Indonesia Tengah ya Bapak Ibu. Tapi nabrak anu ya. Nabrak zuhur ya. Ya, Bapak. Baik, kalau gitu tetap aja dah jam apa namanya mungkin 9.30 ya. Ya, bisa Bapak. Ya, gitu. Bisa, Prof. Baik, saya tunggu judul sama abstraknya. Ya, coba semalam bisa enggak nulis itu? Nanti nggak bisa tidur nulis itu. Ya, kalau bisa sambil tidur sambil nulis gitu loh. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akhiri untuk sesi kali ini. Saya Uswatirul Langsa selaku moderator. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.